Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yecennya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa bantu tekan like dan berkomentar. Satu audio video lagi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. 100.000 Dewa Gunung Tua, bab 6501 sampai bab 6505. Sekali lak, jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih kepada Tuan Mohyons yang sudah kirim super thank-nya, dan kepada Tuan Babeh Gentong Channel yang sudah berlangganan atau join kembali bersama Sobter Channel. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda, dan dilancarkan dalam segala urusannya, serta disehatkan selalu. Amin ya robbal alamin. Dan sedang ditarik oleh Lin Zulu melalui hutan. Tetapi Wu Feiyan masih memiliki anak panah yang menusuk bahunya, yang disebabkan oleh penembak berkuda pasukan Qing selama mundur. Karena pasukan Qing terampil dalam berkuda dan panah, dan mereka khususnya melumuri ujung panah mereka dengan air bangkai yang membusuk, sehingga panah tersebut mengandung banyak virus dan bakteri mematikan. Luka di bahu Wu Feiyan telah menjadi hitam dan dipenuhi dengan nanah yang berbau busuk. Cairan nanah terus-menerus merembes keluar. Setiap getaran tubuhnya akan menyebabkan rasa sakit hebat pada bahunya, dan setiap kali rasa sakit itu datang, tubuhnya menjadi lemah, hampir tidak dapat dikendalikan dan jatuh ke tanah. Untungnya, Lin Zulu dengan kuat memegang tangan Wu Feiyan dan berjuang keras untuk menariknya, yang membuatnya tidak terkejar oleh musuh. Wu Feiyan tahu bahwa panah dan anak panah pasukan Qing sangat beracun. Setelah terkena panah, bahkan jika luka tidak mematikan, dalam beberapa hari luka tersebut akan membusuk dan merenggut nyawa seseorang. Jadi, saat ini Wu Feiyan juga tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Melihat Lin Zulu berlari lebih lambat untuk menyelamatkannya, dia tidak bisa menahan tangis. Saudara Zulu, berikanlah Wu Feiyan kematian yang cepat dan pergilah menyelamatkan dirimu sendiri. Wu Feiyan tidak akan hidup lama lagi. Membawamu bersamanya hanya akan menjadi beban bagimu. Lin Zulu dengan tegas berkata, "Saya berjanji kepada Anda, Kakak, untuk melindungi Anda sepenuhnya. Bahkan jika saya mati dalam pertempuran, saya akan mati bersama Anda. Jika tidak, saya tidak akan memiliki wajah untuk menghadapi langit." Wu Feiyan menangis dan berkata, "Saudara Zulu, pasukan Qing itu kejam dan kejam, dan mereka telah membantai banyak orang Han dari dinasti Ming. Jika kita jatuh ke tangan mereka, kita akan menderita sengsara. Anda sebaiknya memberikan kematian yang cepat kepada Wu Feiyan daripada membiarkan Wu Feiyan jatuh ke tangan mereka dan disiksa." Lin Zulu menggigit gigi dan berkata tegas, "Feiyan, Anda tidak perlu takut. Jika kita benar-benar tidak punya jalan keluar, saya akan memberi Anda kematian yang cepat, dan kami akan bertempur habis-habisan melawan orang-orang Qing itu. Saya tidak akan membiarkan Anda jatuh ke tangan mereka." Saat ini, Gahar Tu bersama pasukannya semakin mendekat. Dia melihat noda darah hitam yang ditinggalkan oleh Wu Feiyan, tersenyum dingin, dan berkata, "Karena kalian tidak menghormati minum, kalian harus siap menerima hukuman. Ketika kalian berdua jatuh ke tangan kami, saya dan saudara-saudara saya akan memberikan kenikmatan kepada si kecil itu." Wu Feiyan terkejut dan marah, teriak dengan lantang,
Saya bahkan tidak akan memaafkan Anda, penjahat Qing itu. Suatu hari nanti, kami, dinasti Ming, akan menghabisi semua dari kalian dan mengusir Kaisar Qing dari perbatasan. Gahar Tu dengan dingin berkata, kamu dinasti Ming. Dinasti Ming kalian sekarang hampir lenyap karena kami telah menghancurkannya dengan tuntas. Selanjutnya, ini adalah dunia kami orang-orang Manchu, semua orang Han yang tidak taat kepada kami, orang Manchu, akan kami bunuh semuanya. Saat itu, suara nyaring yang tajam bertanya, apa kamu bahkan ingin membunuh saya? Saat berbicara, seorang tua yang mengenakan jubah tau biru melayang turun dari atas pohon, dengan pedang perak di tangannya, memberikan kesan yang sangat kuat dan serius. Orang ini adalah Meng Changsheng. Gahar Tu tidak mengira bahwa orang tua ini bisa turun dari ketinggian lebih dari 10 kaki dari hutan dan tidak menunjukkan tanda-tanda luka sama sekali. Dia waspada dan bertanya dengan berhati-hati. Siapa kamu? Meng Changsheng menjawab dingin, sekelompok barbar. Apa hakmu untuk menanyakan namaku? Kalian mengganggu meditasi suci saya dan berbicara dengan angkuhnya. Hari ini, kalian semua akan meninggalkan nyawa kalian di sini untuk menebus dosa kalian. Gahar Tu tertawa dingin. Tampaknya kau ingin hidup lebih lama. Orang tua ini, orang-orang, bunuh dia. Ketika perintah diberikan, sejumlah prajurit Qing menarik busur dan mengarahkan panah mereka pada Meng Changsheng. Meng Changsheng meremehkan, hanya busur dan panah sederhana, kalian berani menyombongkan diri di depanku. Mati. Dengan itu, dia mengayunkan pedang peraknya, yang seketika berubah menjadi puluhan bilah pedang yang berputar dan melesat menuju ratusan tentara Qing. Para tentara Qing ini bahkan belum memahami apa yang terjadi. Mereka semua sudah memiliki kepala mereka dipenggal. Tidak ada yang selamat. Lin Zulu dan Wu Feiyan yang berada tidak jauh dari sana terpaku. Mereka belum pernah melihat kekuatan seperti ini sepanjang hidup mereka. Mereka pikir mereka telah bertemu dengan dewa. Kemudian, Meng Changsheng menyimpan pedangnya dan datang ke depan mereka berdua, bertanya, mengapa kalian berdua sedang diburu oleh sekelompok prajurit barbar? Lin Zulu pertama kali pulih dan segera berkata, saudara yang lebih muda adalah Lin Zulu. Kami berterima kasih kepada kakek dewa tua yang telah menyelamatkan nyawa kami. Kami berdua telah berjuang melawan pasukan Qing. Tetapi kami tidak memiliki kekuatan yang cukup, sehingga kami terus dikejar oleh pasukan Qing hingga ke sini. Berkat campur tangan Dewa Tua, jika tidak, kami berdua mungkin tidak akan bertahan hidup hari ini. Meng Changsheng merengutkan keningnya dan bertanya, bukannya prajurit-prajurit barbar selalu beroperasi di utara? Ini adalah Siwan Dasan. Dan kita hampir mencapai ujung selatan dari peta dinasti Tang. Bagaimana mungkin prajurit-prajurit barbar sampai di sini? Kekaisaran Tang. Lin Zulu spontan berkata, Dewa Tua, saat ini bukan lagi dinasti Tang. Sekarang pemerintahan adalah dinasti Ming. Dan dinasti Ming telah memerintah seluruh Tiongkok selama lebih dari 200 tahun. Hanya saja pengkhianat besar, Wu Sangui, telah memasukkan pasukan Qing ke dalam Tiongkok, dan sekarang pasukan Qing telah menduduki sebagian besar wilayah Tiongkok. Meng Changsheng dengan dingin mengkritik, orang-orang Han saat ini, bahkan tidak bisa melindungi tanah air mereka sendiri, bersambung.